harusnya aman di 2-0, tapi ya kemenangan adalah kemenangan. Oke, ya kita lihat dari statistik dulu. Sebentar. Jadi ini adalah untuk review instan kita ya. Jadi instan review kita untuk review yang langsung dari setelah pertandingan usai. Sebelum kita masuk ke kolom komentar, saya mau membahas dulu ini untuk sebentar untuk statistik. Di secara total ini kita di babak kedua ini agak memberikan ini ya, jadi agak kendor ya untuk pressingnya sehingga bisa cetak gol mereka. Ini cetak golnya karena kita pressingnya kendor nih. Dua momen menurut saya kita ada pressingnya kendor sehingga ini kita terancam. Ya untungnya kita bisa segera di menit sekitar 80-an kita mengambil alih kembali kendali terhadap penguasaan pertandingan. Jadi ya ini menurut saya adalah satu kelengahan dari Arsenal, yang ini harusnya kita bisa clean sheet tapi jadi tidak clean sheet ya. Untuk untuk statistiknya kita penguasaan bola 53% dengan XG kita 2,8 ya. Harusnya kita bisa mencetak 4 gol nih. Ya, jadi ini menurut saya sekali lagi bahwa kebobolan di menit-menit akhir ini harus menjadi perhatian khusus dari Arteta ya. Ini kenapa? Karena harus diperhatikan kenapa ini kita di babak kedua ya, di paruh kedua babak kedua, jadi di atas menit 60 lah, di atas menit 60 70 itu suka kecolongan gol. Ini harus menjadi satu perhatian yang tidak boleh kita ulangi terus menerus ya, karena ini sangat berbahaya gitu. Dari total tendangan kita ada 24 tendangan ke arah gawang dengan 6 yang on target dan 2 kesempatan besar yang tidak bisa berubah menjadi gol. Nah, ini kan kesempatan besar ini tadi makanya saya bilang kita harusnya bisa 4-1 gitu loh untuk pertandingan, harusnya bisa mencetak 2 gol lebih banyak. Eh untuk gol kedua kita tadi sayang sekali tidak diberikan kepada Gyökeres ya. Lebih dihitung sebagai own goal, jadi ya sayang sekali, tapi ya gitulah, yang penting kita bisa menang ini ya. Terutama adalah saat ini kita menang bisa menjaga posisi gitu. Nah, ini mau lihat juga adalah untuk dari pertandingan lain. Brentford Bournemouth ini 4-1, Burnley Everton tetap 0-0, Liverpool Wolves 2-1 ya. Wolves tadi sempat mencuri satu gol yang kayaknya tadi cukup mengagetkan juga sih. West Ham Fulham ini 0-1 untuk Fulham ya. Oke, ya itu saya rasa adalah untuk pertandingan kita. eh Masuk ke kolom komentar ya. Saka harus harus tipuan. Ya tadi ya, aduh terakhir itu tadi Saka sayang sekali ya, itu udah ya, tapi nggak one on one juga sih, one on two ya, karena backnya tadi udah sejajar sama Saka, jadi nggak one on one juga. Saka kurang banget kalau posisi one on one. Apa sih, harusnya emang agak dicip ya tadi. Saka, oh tuh kan udah habis si Saka ini. eh kok kok baru ngeh Timber nggak ada. Rice yang jadi wingback tadi kan, udah diinformasikan Timber itu cedera ankle di pertandingan Crystal Palace. Yes, Soldak Dikduk. Madueke menit 80. Oke lah bang, Arsenal masih di pucuk klasmen. Yes, dingin bang, aku mau demam aku.
Minum paracetamol biar nggak demam ya. Review singkat, nah ini kan review singkat kita. Brighton 21. Brighton kebalik bang. Alhamdulillah masih di puncak, semoga sampai akhir musim ya. 3 hari lagi Villa ya, ini jadi istirahatnya nggak banyak. Dan ini nanti dini hari ya, tanggal 31. Belum closing, nanti dulu. Apa nih, menit 70 ke atas. Nah, bukan ya, ini yang harus menjadi satu perhatian nih. Padahal kan kita juga sudah melakukan pergantian pemain ya. Jadi apa yang menjadi problem sehingga itu kita kok suka kecolongan gol tuh di paruh kedua dari babak kedua gitu kan. Jadi paruh kedua dari babak kedua itu kita suka kecolongan gol di situ. Ini menurut saya harus menjadi satu perhatian agar jangan terulang terus menerus gitu ya. Oke. Martinelli mabuk depan gawang. Tapi lumayan lah tadi Martinelli sih sebenarnya, cuman ada beberapa momen ya harusnya juga bisa gol ya, sayang banget. Tadi terutama tadi yang dapat umpan dari Saka itu kan, Martinelli dapat umpan dari Saka itu harusnya itu tadi gol, itu tadi sayang sekali dia. Tadi header ya kalau nggak salah, headernya tadi ke atas tadi ya. Jadi ada satu momen tadi Martinelli depan gawang itu, aduh harusnya bisa gol. Sayang sekali. Terlalu ambisi, kasihan sama ini kalau buat saya sekali lagi ini Gyökeresnya yang memang pergerakannya masih harus belajar untuk bisa menerima bola dari Saka. Semua big team menang kecuali MU. Kok kecuali MU menang kok tadi pagi kan? Dini hari tadi menang MU. Chelsea pagi nanti. Nanti lawan Aston Villa, Saka cadangin dulu, nanti masuk babak kedua. Lumayan bobok nyenyak, City belum kepleset. Si nomor 7 anak emas main bapuk. Enggak loh, tadi dia banyak ininya. Sebentar nih kita lihat ya. Untuk dari mana nih? Kita udah jam berapa sih? Oh, udah lewat jam ini ya. Mana nih? Kok enggak? Oke, ini ya saya mau buka ini untuk Saka nih. Nah, tuh. Kalau dibilang yang bilang bapuk, yang bilang Saka udah habis, ini pemain terbaik di lapangan nih, Saka. Ya, skornya 8,6 dari Footmob ya. Bukayo Saka player of the match with rating of 8,6 ya. Jadi ini 8,6. Ini adalah man of the match-nya Footmob ya. Melakukan dribble paling banyak dari semua pemain, 3 ya. 1 assist, 2 tendangan ke arah gawang, yang 2 itu on target. 7 total tendangan ke arah gawang. Oke, ini 4 kesempatan ya, menciptakan 4 kesempatan. Terus apa nih? Shots on targetnya 2, block shots, tendangan yang di block itu ada 3. Sentuhannya ada 49, 16 sentuhan di kotak penalti lawan, 3 dribble yang sukses, 2 akurat, 2 crossing akurat, long ball akuratnya ada 1. Nah ini cornernya 4. Nah, jadi yang bilang Saka habis, Saka ini nih ya, ini nih nilainya dari Footmob nih ya, jadi tolonglah gitu. Big Gyökeres masih flop, Martinelli masih nomor 1, dan Eze kebobolan setelah unggul. Cedera dicurigai, pemain muda hilang dari peredaran. Kalau dibilang hilang dari peredaran, tadi Masui Kelly kan masuk sih. Dia di awal, Masui Kelly main starting tadi hari ini. Ya itu pun karena si itu cedera sih, Calafiori ya. Dan nanti kita tunggu Calafiori ini update-nya ada apa. Brighton emang bagus, Villa juga nggak kalah bagusnya, sapu bersih, balas dendam di Emirates. Yes. Seenggaknya udah 3 tim yang nyumbang gol buat Arsenal.
Ya pasif apa namanya pasif skill kita udah makin ngeri ya. Kalau Fiori tadi cedera pada saat pemanasan, kita masih belum tahu cederanya seberapa parah. Lawan cetak gol tapi Arsenal yang menang. Next lawan Villa, yes, penjagaan Hincapié yang bikin gol lawan. Nanti saya harus ngecek lagi sih, tapi ya itu menurut saya memang ada momen-momen, intinya ini ada momen-momen di babak kedua ini yang bikin kita nih selalu bisa kecolongan di akhir babak kedua lah gitu. Nggak yakin menang lawan Villa. Kalau sebagai fans ya harus yakin lah. Saka boleh lah egois atau emang diandelin, tapi sekali-sekali gampang umpan yang umpan aja jangan. Tadi dia kan udah ada tadi ada umpan tadi ke Martinelli kan, gitu yang Martinelli tadi nggak bisa manfaatin, dan tadi ini dia juga ada satu assist loh. Ya ini golnya Odegaard tadi kan asisnya Saka juga gitu ya. Jadi kalau mau bilang Saka egois, itu dia ada satu assist tadi, ada Martinelli, dan dia menciptakan 4 peluang. Jadi kalau dibilang egois, enggak lah, sangat jauh dari egois. Saka nggak egois juga, umpan ke Martinelli gagal dimaksimalkan juga. Nah kan tadi harus ada striker lagi. Newcastle kaget kok dia yang nyerang, biasanya ngandelin counter jadi bingung. Tahun baru begadang, enggak sih, tapi kita dini tahun baru nanti tanggal 31 saya libur live. Maksudnya untuk malamnya ya, 31 malam. 31 dini harinya sih saya usahakan kita bisa live untuk yang Aston Villa, tapi untuk 31 malamnya saya udah siapin video sih. Gitu. Malah MU bertahan. Info Bang, Mark Guehi belum ada, kita masih sebatas rumor antar fans aja. Belum ada apa ya, pemberitaan dari sumber yang valid nih, belum ada untuk Guehi ya. Aku bilang semua big team menang 2 kecuali MU menang 1-0. Jangan salah, oh menang 2-1. Sorry. MU menang 1. Oh iya 1-0. Jangan Chelsea versus Villa enggak live. Saya mau istirahat dulu ya. Yang bilang Saka main buruk nonton gak sih? Nah itu kan. Intinya Arsenal menang. Raya gimana Bang? Kayaknya sih aman ya, harusnya aman. Tadi dia memang sempat kayak ada megangin kakinya, tapi harusnya aman sih. Brighton cetak 2 gol, Arsenal cetak 1, ya. Brighton yang cetak 2, kita yang menang. Dribble kali Bang, finishingnya kan Doi bukan sekedar right winger. Kalau gitu mas sama kayak Madueke. Iya sih. Ke Gyökeres. Tadi Gyökeres itu masalahnya ada beberapa momen tadi Saka itu crossing ke tengah, tapi Gyökeresnya nggak nyampe gitu loh. Jadi jangan dibilang bahwa nggak ada bagi ke Gyökeres. Lebih ke Gyökeresnya nggak bisa menerima gitu loh. Arsenal diarahkan jadi juara Arsenal diarahkan jadi juara, pemain lawan pada berikan gol buat Arsenal. MLS emang bagus di UCL sih, ya. Kalau nggak juara kebangetan. Man of the match harusnya Odegaard. Kalau man of the match yang resmi nanti kita lihat ya. Tapi kalau man of the match ini kan tadi yang di sini ini berdasarkan FootMob ya. Jadi berdasarkan penilaian FootMob, itu bukan dari apa ya, bukan nanti official yang dapat piala man of the match itu nanti dari apa, dari penilaian IPL. Lawan film menang 1-0 aja cukup. Gyökeres masih harus improve di positioning. Nah, itu. Jadi positioningnya dia untuk menerima bola dari Saka, dari Odegaard itu yang masih kurang. Jadi bukan nggak kasih, sebenarnya bukan nggak kasih ke Gyökeres, tapi Gyökeres ini yang belum bisa menerima
bola secara maksimal. Di babak pertama tadi kan juga ada kesempatan untuk Gyökeres, bukan babak pertama bahkan di bawah 5 menit pertama tadi Gyökeres kan itu nggak bisa jadi gol juga gitu. Ya jadi kalau buat saya jangan salahkan eh, winger dan midfieldnya nggak bagi ke Gyökeres. Gyökeres yang waktu nerima bola nggak bisa menyelesaikan. Gabjes kayaknya buat starting 11 ya udah mulai bisa ya. Perjalanan masih jauh, ya masih jauh karena ini belum sampai setengah musim juga. Setengah musimnya nanti setelah ngelawan Aston Villa ya. Itu baru setengah musim kita. Havertz kapan balik? Targetnya adalah bulan ini. Jadi targetnya Havertz nih bisa ikut di squad melawan Aston Villa. Tapi apakah bisa atau tidak kita tunggu nanti ya. Setidaknya dapat Piala Carabao. Arteta kenapa sih ya jarang banget pakai semua jatah pergantian untuk jaga-jaga takutnya cedera karena kalian tahu lah kita kondisi cedera kita gimana kan, jadi makanya masih disisa-sisain kalau takutnya ada cedera gitu. Gue harus banyak belajar sama Gio harus banyak, nah itu seminimal-minimalnya menurut saya dia harus ngeliatin apa bikin kompilasi video gol-golnya si Haaland lah karena badan dia itu kan sebenarnya mirip kayak Haaland. Jadi bagaimana Haaland itu untuk positioning, bagaimana untuk nembus defender lawan. Menurut saya nggak berharap dia jadi kayak Haaland gitu ya, tapi paling enggak dia bisa belajar lah dari Haaland dengan postur tubuhnya ini gimana untuk menghadapi defender gitu. Karena saya memang bilang dia ini defender magnet defender gitu kan. Bagaimana dia menarik defender lawan sehingga Saka dan yang lain-lain bisa punya lebih banyak ruang, tapi pada saat yang sama menurut saya itu yang membuat dia jadi nggak bisa cetak gol karena dia terlalu 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 sibuk dengan berantem berantem dalam tanda kutip ya sama defender gitu loh. Jadi menurut saya dia harus harus bikin kompilasi video-videonya Haaland dan diperhatikan gimana Haaland itu bisa untuk ngelewatin defender yang jagain dia gitu. Oke, gak bela Gio lagi bang. Saya bela Gio tapi nanti harus lihat dulu apakah golnya hari ini gimana. Tapi buat saya Gyökeres ini eh, dia harus mulai lebih aktif ya. Bahwa kalau sebagai magnet defender itu kan skill pasif. Jadi kalau kita ngomong RPG ini skill pasif bagaimana dia membuat defender lawan nih sibuk. Tapi pada saat yang sama dia sendiri jadi sibuk untuk ngurusin defender ini gitu. Ya, jadi buat saya dia harus yang kalau buat saya ini minta sama staff Arsenal untuk bikinin kompilasi video si Haaland ini ketika menghadapi defender ini gimana dan ini dia harus kemarin saya sempat lihat itu ada satu momen dia lumayan bagus di mana dia dapat bola dia lalu menerabas ini dijagain dua itu waktu Crystal Palace kan dia dijagain dua itu dia bisa nerobos itu kan bisa nerobos dua pemain ini sayangnya di depan itu ada penjaga gawangnya Palace ya bolanya lalu ketangkep tapi bahwa momen seperti itu dia harus lebih sering gimana ketika dijagain ini bisa lewat gitu loh kalau memang dia nggak gesit dia nggak tangkas seperti Jesus nggak gesit seperti Trossard gimana dia harus bisa nerabas dua defender gitu loh. Jesus Martinelli kasih lihat umpan Trivela Gyökeres yang kaku banget kakinya. Iya, jadi makanya saya bilang bahwa kalau kita nggak kasih kesempatan sama Gyökeres itu enggak gitu. Gyökeres ini dapat peluang, cuman gimana dia memanfaatkannya ini harus menjadi satu hal yang harus dia pikirkan gitu. Gyökeres ada 4 peluang, finishingnya aja tumpul. Nah, ini kan untuk musim ini memang ngeri ya bang, nggak kayak tahun kemarin padat dan rawan cedera. Dan ini bukan hanya kita. Ya, sekali lagi kalau teman-teman kan lihat juga kan di preview pertandingan, saya kan selalu bikin
preview sebelum pertandingan, lawan-lawan kita juga cederanya banyak loh. Arteta jarang pakai pergantian full, terutama kalau skor masih selisih 1-2, apalagi squad belum full fit, gantian ada yang cedera atau tim medicalnya harus dirombak. Ini menurut saya tim medical juga harus menjadi satu perhatian, karena apa? Karena yang banyak cedera bukan hanya tim pria, tim wanita kita juga sebenarnya banyak cederanya. Jadi harus, mungkin tim medis ini juga harus menjadi satu perhatian khusus ya. Main di Serie A, yakin Gyökeres top skor level Serie A. Bellagio plesetan merah, Bellagio plesetan merah. Bellagio itu mah ya. Kalau bisa Gyökeres kayak Inzaghi harusnya gitu kan. Dan Gyökeres juga tipikal striker yang butuh 1 atau 2 sentuhan sebelum cetak gol, terutama di open play. Makanya positioningnya masih belum kayak tipikal target man. Man of the match Odegaard. Gyökeres main waktu ketemu Palace yang Palace atau bukan Palace, sebelumnya. Sorry saya salah. Sebelum Palace itu kita lawan siapa sih? Sebentar sebelum Palace. Ini Everton, sorry. Ini Everton ya, waktu lawan Everton. Sorry, bukan Palace. Waktu lawan Everton itu dia kan ada satu momen dari sebelah kiri itu dijagain, sebentar, bener nggak ya? Saya mau cek dulu itu line up-nya, nama penjaga gawangnya. Iya benar, lawan Everton itu Pickford ya. Jadi sempat dari sebelah kiri ini dijagain sama Tarkowski sama O'Brien, ini bisa diterabas dua pemain ini ya. Cuman sayangnya di depannya itu udah ada Pickford, langsung Pickfordnya itu ngambil bola gitu. Tapi menurut saya itu momen yang Gyökeres harus bisa lebih sering seperti itu gitu loh. Dimana ketika dijaga gimana dia bisa nembus gitu loh. Pakai kekuatan fisiknya dia kan badannya gede gitu, digunakan keunggulan fisik itu digunakan, nggak bisa seperti Jesus atau Trossard yang bisa gocek-gocek, gimana itu untuk bisa nerabas itu ya. Gyökeres belum tajam, paling enggak semoga Odegaard bisa lebih sering ngelepasin tembak. Udah sering banget sih sebenarnya kalau untuk dia ini tembakan-tembakan dari luar kotak penalti ini. Odegaard ini udah dari awal musim sebenarnya. Jadi sebelum cedera juga ya, awal musim ini Gyökeres ini Odegaard ini saya lihat makin sering mencoba melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti si Odegaard ini. Jadi dari awal musim sejak sebelum dia cedera itu Odegaard itu selalu mencoba dari tepi kotak penalti ya, dari tepi luar kotak penalti untuk dia melakukan tendangan-tendangan itu udah berapa kali dia lakukan gitu. Martinelli, Jesus, Saka trio lini depan 2022 23 masih bagus buat musim ini kalau fit terus. Yes. Arsenal kayaknya emang nggak bisa main pakai real striker sih. Gyökeres paling keren waktu lawan Burnley, tapi second half cedera. Ya, itu juga menurut saya satu hal yang amat disayangkan. Maksudnya itu adalah momen menurut saya dia udah kayak menemukan iramanya ya bersama Arsenal. Justru malah cedera. Menurut saya kalau waktu itu dia nggak cedera, itu harusnya berlanjut lagi momen-momen seperti itu, bisa klop tuh dengan pemain-pemain Arsenal yang lain. Harus lihat video-videonya Giroud dan Van Persie biar jadi real striker sih. Ya Giroud juga bisa sih, karena Giroud itu juga secara tipikal badannya kan mirip Gyökeres ya. Jadi ya kalau buat saya itu yang harus ngelihat lah untuk pemain-pemain yang badannya kayak dia, yang memang apa ya, nggak lincah gitu, nggak gesit gitu, tapi bagaimana memakai kekuatan badannya dia gitu. Arteta approach-nya kenapa selalu bertahan? Kalau menurut saya itu bukan dari approach-nya Arteta ya, tapi adalah pemainnya nih yang kayak lapse permainannya, ininya agak nge-lapse sehingga ketika itu jadi
jadi jadi gol gitu, jadi apa namanya, eh jadi ke pressing gitu loh. Menurut saya itu bukan pendekatan Arteta, tapi para pemainnya yang ya tadi ada alpa sehingga ketekan gitu loh. Jadi kena pressing, dan menurut saya itu yang harus menjadi perhatian, itu harus dievaluasi. Kenapa para pemain Arsenal di babak kedua sesi apa di paruh kedua dari babak kedua itu kok jadi sering kena pressing gitu. BTW Rice cukup oke juga ya jadi emergency right fullback. Ya, bagus sih. Semoga dia bisa kayak Lukaku, gede, tetap lincah, tetap kenceng layar. Nah, ini juga Lukaku juga menjadi salah satu yang harus bisa, mungkin dia menjadi pelajaran gitu kan. Ya, teman-teman, saya rasa kita sekian dulu ya. Ini udah mau jam setengah satu. Saya mau kayaknya udahan dulu, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi besok. Ini udah bukan besok lah, nanti malam berarti. Karena ini udah besok gitu ya. Oke, saya rasa sekian dulu ya teman-teman untuk live kita hari ini. Kita udah lakukan review juga untuk pertandingan kita secara singkat. Nanti saya juga persiapkan lagi untuk ini lebih lebih saya teliti lagi pertandingan hari ini. Jadi nanti bisa kita lihat untuk reviewnya yang lebih mendalam ya, gitu. Ya, dari saya kayaknya sekian dulu ya teman-teman untuk pertandingan kita hari ini. Terima kasih untuk yang udah nemenin tadi dari jamnya eh, Nottingham Forest lawan Manchester City ya, sampai ini kita udah setengah satu. Dari saya sekian dulu. Terima kasih juga untuk tadi teman-teman yang udah nyawer. Terima kasih yang udah ngechat bareng saya sehingga makin seru nih channel kita ya obrolannya. Dari saya sekian dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video kita berikutnya ya.